Akhirnya jelas mengenai status tahun 2025 Takaki Nakagami di mana ia akan jadi test rider HRC tahun depan. Mulai tahun depan, Takaki Nakagami akan menjadi pembalap penguji atau test rider HRC di Jepang, peran yang tidak diragukan lagi akan ia kuasai. Ia juga akan mengikuti perkembangan motor di Eropa dengan seksama. Pengetahuan dan pengalamannya yang diasah selama 7 musim kerja sama yang intens akan menjadi aset berharga bagi tim penguji karena profesionalisme, kepekaan terhadap motor, dan umpan balik Nakagami akan berperan penting dalam membentuk masa depan mesin HRC. Ia juga akan berpartisipasi dalam beberapa balapan MotoGP sebagai wildcard. Persis setelah pengumuman mengenai Nakagami, Idemitsu Honda LCR mengumumkan bahwa pembalap Thailand Somkia Chantra akan bergabung dengan tim pada tahun 2025. Ia akan menjadi pembalap kedua lulusan Asia Talent Cup setelah Ai Ogura yang telah terkonfirmasi naik ke kelas MotoGP beberapa pekan yang lalu. Pada tahun 2018, proyek Idemitsu MotoGP lahir dengan misi mulia, yaitu menjadi batu loncatan utama bagi para juara masa depan. Proyek ini berfungsi sebagai mercusuar harapan bagi para pembalap muda Asia, memberi mereka platform untuk tumbuh dan belajar di level tertinggi setelah berpartisipasi dalam ASEAN Talent Cup dan kategori ringan lainnya dalam perjalanan mereka menuju MotoGP. LCR baru saja mengumumkan babak selanjutnya dari perjalanan yang solid ini. Pembalap Thailand Somkia Chantra, seorang talenta yang menjanjikan di dunia MotoGP, akan bergabung dengan Idemitsu Honda LCR pada tahun 2025. Langkah bersejarah ini menandai Chantra sebagai pembalap Thailand pertama yang melangkah ke kategori MotoGP, momen penting bagi olahraga ini. Pol Espargaro, test rider KTM asal Spanyol yang berusia 33 tahun itu, kembali mengendarai KTM RC16 versi terbaru yang ditengarai merupakan spek mesin 2025 di Misano setelah berkompetisi di Mugello dan Red Bull Ring tahun ini. Pol berada di posisi ke-14 dalam sprint dan kemudian ke-17 di Italia serta meraih posisi ke-9 dan ke-11 di Austria setelah menorehkan beberapa pace yang mengesankan di Spielberg. Ia kini mencoba Grand Prix pertama dari 2 Grand Prix di San Marino saat MotoGP berlangsung 2 kali di dekat pantai timur Italia. Dan seri terakhir di Eropa sebelum rombongan MotoGP akan terbang ke Lombok guna mengikuti GP Indonesia 2024 di sirkuit internasional Mandalika. Seri ini akan diikuti oleh uji coba atau tes 1 hari setelah Grand Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. Regulasi MotoGP 2027 dengan mesin berkubifikasi 850cc akan berimbas ke kejuaraan dunia Moto3 juga. Dengan mesin MotoGP yang turun dari 1000cc menjadi 850cc tersebut, maka selisih dengan mesin Moto2 yang memakai konfigurasi 765cc 3 silinder menjadi sangat tipis. Sedangkan mesin Moto3 yang memakai 250cc 1 silinder akan menjadi sangat timpang dengan Moto2 dan MotoGP pada 2027 mendatang. Maka dari itu, banyak usulan untuk mengubah motor Moto3 agar menjadi lebih besar dan Dorna Sport pun sedang mempertimbangkan hal tersebut. Bos Boscoscuro, Luca Boscoscuro menjadi yang pertama mengusulkan untuk mengubah regulasi di Moto3. Bersamaan dengan mesin yang diperbesar, pria asal Italia itu juga sepakat soal batas usia pembalap Moto3 yang dinaikkan dari 16 ke 18 tahun. Luca beralasan tinggi para rider Moto3 banyak yang sudah mencapai 180 cm dan berat badannya sampai 70 kg. Tapi masih mengendarai motor bermesin 250cc dengan tenaga 60 horsepower. Oleh sebab itu, Luca menilai Moto3 saat ini butuh mesin lebih bertenaga. Sebab selisih motor Moto3 yang bermesin 250cc dan mesin Moto2 yang bermesin 765cc 3 silinder terlalu jomplang. Dilansir dari GP1, para pemangku kebijakan sedang menggodok regulasi baru Moto3. Kabarnya mesin 250cc 1 silinder akan digantikan dengan mesin lebih bertenaga dengan konfigurasi 500cc 2 silinder. Masalah berat dan tinggi badan pembalap Moto3 ini memang sudah menjadi bahasan lama sejak beberapa tahun silam. Banyak pembalap yang sudah tumbuh besar di usia muda namun sudah tidak begitu cocok mengendarai motor Moto3 lagi. Kasus Mario Aichi juga menjadi salah satunya, di mana ia agak kesulitan saat masih di Moto3 meskipun sebelum itu di kelas junior masih bisa lebih kompetitif.
Dalam kontrak baru dengan Dorna Sport, MotoGP Ceko akan menggelar balapan selama 5 musim ke depan. Itu artinya balapan di Kota Brno itu bakal berlangsung mulai 2025 hingga 2029. Kota Brno sendiri telah menggelar lebih dari 50 Grand Prix sejak kali pertama menjadi tuan rumah MotoGP pada 1965 lalu. Pada awalnya, balapan digelar di sirkuit jalan raya sebelum Automotodrome Brno memulai debutnya menggelar balapan kuda pesi nomor 1 di dunia itu pada 1987 silam dan terus menghelatnya hingga 2020, kecuali jeda 1 tahun pada 1992. Kali terakhir GP Ceko menggelar balapan MotoGP adalah pada musim 2020 silam dalam situasi lockdown akibat pandemi COVID-19. Kemudian para manajer Dorna kehilangan kesabaran karena pihak berwenang di Praha, Brno, dan Moravia Selatan tak pernah sepakat sebagai penyelenggara. Berulang kali berhutang biaya dan kemudian perputaran uang mati sepenuhnya saat pandemi COVID-19. Motor legendaris Ducati Desmos edisi GP7 yang berhasil membawa Casey Stoner meraih gelar juara dunia MotoGP pada 2007 dilelang. Namun, ini bukan motor utama yang berarti bukan tunggangan asli Stoner dalam perjuangannya meraih gelar juara dunia. Dilansir dari Wizardom, ini merupakan motor Ducati DB7 yang diproduksi pada 2007 untuk digunakan pada gelaran MotoGP di tahun sama. Motor ini memiliki kinerja luar biasa di bawah kendali Casey Stoner sebagai pembalapnya. Sepanjang musim MotoGP 2007, Stoner berhasil meraih 5 pole position dan 10 kemenangan. Penampilan impresif ini membawa Stoner mempersembahkan gelar juara dunia bagi Ducati yang dikenal memiliki motor paling sulit dikendalikan. Secara spesifikasi, Ducati GP7 dibekali mesin V4 90 derajat DOHC berkapasitas 799 cc yang dapat menghasilkan tenaga lebih dari 220 horsepower. Perlu diingat, motor tersebut berstatus prototipe yang berarti seluruh komponen hanya diproduksi berdasarkan pesanan khusus. Motor ini juga dilengkapi dengan sistem injeksi elektronik dari Magneti Marelli. Tak ketinggalan, suspensi Ohlin dan sistem pengereman Brembo terpasang pada bagian depan dan belakang. Sepeda motor Desmos edisi GP7 milik Stoner menjadi salah satu mesin terbaik yang dibuat di era MotoGP dan replika balapan Stoner dijual dengan harga yang sangat mahal. Ini merupakan barang koleksi sejati. Motor replika ini baru saja dibangun kembali menjelang lelang akhir pekan lalu di Silverstone. Motor ini diperkirakan akan terjual dengan harga antara 380.000 hingga 400.000 pound sterling atau sekitar 7,7 hingga 8,1 miliar rupiah. Bagi para kolektor dan penggemar MotoGP, memiliki motor ini bukan sekedar investasi tapi juga sebagai simbol prestasi dan sejarah balap motor.